Cassandra Poror, lahir pada tanggal 18 Maret 2000. Informasi siapa bapaknya sangat minim. Ia dibesarkan oleh mamanya, seorang tunggal bernama Amanda Sterling, bersama bapak tirinya di pinggiran kota Atlanta di Georgia, sebuah kawasan yang dianggap aman dan nyaman untuk keluarga. Masa kecil Cassandra tampak bahagia. Ia sering bermain di rumah kakek neneknya yang bernama Wendy dan Randall, dan menikmati perhatian mereka. Namun, segalanya berubah ketika ia memasuki usia remaja. Cassandra mulai menunjukkan sikap pemberontak, menolak aturan, dan sering bentrok dengan otoritas, baik dari bapaknya maupun ibunya, termasuk gurunya. Secara fisik, Cassandra memiliki rambut hitam panjang, mata coklat besar, dan tatapan yang memberi kesan polos. Namun penampilannya ini bertolak belakang dengan sikap dan perilakunya. Cassandra sering terlibat masalah mulai dari membolos sekolah, mengonsumsi alkohol, dan menggunakan marijuana hingga menguntil. Tuduhan kekerasan dalam rumah tangga juga sempat muncul. Meski alasannya nggak jelas, perilakunya yang sering berurusan dengan polisi tidak membuatnya jera. Penyebab perilaku Cassandra tidak sepenuhnya diketahui. Karena nggak ada bapak kandungnya, pergaulan buruk di sekolah serta minim pengawasan di rumah menjadi sebabnya dia diduga melakukan aksi yang nggak pantas itu. Amanda, mamanya, berusaha keras menangani dengan berbagai hukuman, seperti mengambil HP-nya atau melarang aktivitas favoritnya, tetapi semua itu nggak ada hasilnya. Lalu pada tahun 2015, ketika Cassandra berumur 15 tahun, Amanda, mamanya itu, meminta bantuan orang tuanya yang bernama Wendy dan Randall. Wendy merasa kalau Cassandra membutuhkan lingkungan yang baru yang lebih disiplin. Mereka memutuskan untuk membawa Cassandra tinggal di rumah mereka di Lawrenceville, sekitar 20 menit dari tempat tinggal mereka di tempat Amanda itu. Wendy dan Randall yang saat itu berusia 63 tahun dikenal sebagai pasangan yang dihormati di tetangganya. Mereka telah menikah selama puluhan tahun dan memiliki 2 orang anak, yaitu Amanda dan Christopher. Rumah mereka dulunya menjadi tempat yang nyaman bagi Cassandra semasa kecil. Namun, pada usia remaja, Cassandra tidak lagi merasa betah tinggal di sana. Kakek neneknya menerapkan aturan yang sangat ketat, seperti larangan minum alkohol, merokok, dan membolos sekolah. Sayangnya, Cassandra tetap menantang aturan itu. Suatu hari, Wendy memergoki Cassandra sedang minum alkohol. Ketika itu, Cassandra bereaksi dan marah dan melempar gelas ke arah Wendy, meski gelas itu tidak mengenainya. Cassandra merasa dipaksa menjalani hidup yang tidak dia inginkan setelah dipindahkan ke rumah kakek neneknya. Namun, tindakannya melampaui pemberontakan biasa seorang remaja, menimbulkan tantangan besar bagi keluarga yang berusaha membantunya. Sejak saat itu, Cassandra tumbuh menjadi orang yang temperamen, mudah emosi, dan jengkelan. Di tengah waktu, Cassandra tinggal bersama kakek neneknya mulai pada bulan Oktober 2015 sampai Maret 2017. Rumah mereka menjadi pusat perhatian polisi sebanyak 31 kali. Namun semua insiden ini berasal dari ulah Cassandra sendiri, bukan Wendy atau Randall. Sebanyak 18 dari panggilan itu berhubungan dengan Cassandra yang melarikan diri dari rumah. Tetangga mereka juga ikut resah, mencurigai ada narkoba ilegal dan sering mendengar pertikaian di dalam rumah. Salah satu kejadian yang paling serius adalah ketika Cassandra menyerang neneknya itu, Wendy. Nggak berhenti di situ, ia juga pernah melukai Randall hingga menyebabkan tulang rusuknya patah, atau kakeknya itu. Meski sering kabur, kakek neneknya Cassandra tetap berusaha mencarinya, membuat poster dan membagikan informasi di medsos. Namun, karena Cassandra selalu kambuh sendiri, pihak kepolisian mulai menganggapnya ini bukan prioritas. Kendati semua ini seakan-akan sia-sia, Wendy dan Randall tidak menyerah. Mereka yakin kalau Cassandra masih memiliki harapan untuk berubah. Kasih sayang mereka yang begitu besar, tetapi situasi itu justru memperburuk hubungan dengan Amanda, ibu Cassandra. Ketegangan terkait hak asuh masalah Cassandra semakin memisahkan mereka.
Di sisi lain, Cassandra memutuskan berhenti sekolah. Ia sempat mendaftar kelas online, tetapi tidak benar-benar melanjutkan sekolahnya. Kondisinya itu semakin sulit ketika ia harus menjalani masa percobaan akibat sejumlah kasus hukum yang menjeratnya. Pada awal 2017, Cassandra mulai menjalani hubungan dengan Johnny Ryder, seorang laki-laki berumur 19 tahun. Hubungan mereka dimulai setelah tahun baru. Gak lama setelah Johnny keluar dari penjara pada bulan Oktober 2016, Johnny memiliki catatan kriminal termasuk pencurian kendaraan dan penggunaan kartu kredit curian. Wendy dan Randall, kakek nenek mereka, tidak menyukai Johnny dan melarang datang ke rumah mereka. Tetapi larangan ini justru membuat Cassandra semakin tertarik padanya. Malam hari sebelum tanggal 1 April 2017, Wendy merasa sangat lelah secara fisik dan mentalnya akibat ulah Cassandra. Dalam pesan yang ia kirimkan kepada saudara iparnya bernama Sylvia, Wendy menuliskan, "Saya akan tidur lebih awal. Mungkin besok akan lebih baik. Yang bisa kulakukan hanyalah berharap yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk." Namun hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh. Cassandra menghilang, tetapi hal lebih mencurigakan adalah tidak adanya kabar dari kakek neneknya. Mereka tidak membalas telepon, pesan, bahkan aktif di Facebook yang sangat tidak biasa lagi bagi mereka. Kekhawatiran keluarga meningkat karena Wendy dan Randall dikenal sebagai pasangan yang selalu memberi kabar. Anggota keluarga akhirnya menghubungi polisi untuk meminta pemeriksaan kesejahteraan di rumah mereka pada tanggal 6 April. Petugas yang datang menemukan sesuatu yang mencurigakan dari luar, tetapi nggak ada yang membuka pintu. Polisi kembali keesokan harinya, namun tidak ada jawaban. Pada 8 April, menantu Wendy dan Randall yang bernama Sarah menghubungi polisi lagi, mengatakan kekhawatirannya yang luar biasa. Polisi akhirnya mengumumkan Wendy dan Randall sebagai orang hilang pada malam tanggal 8 April 2017, sekitar pukul 8:30 malam. Keheningan mereka tiba-tiba menimbulkan pertanyaan besar, meninggalkan keluarga dan tetangga yang membuat dalam keadaan cemas. Seorang petugas melaporkan mengenai insiden di sebuah rumah di 1685 Rambling Woods Drive di kota Lawrenceville. Alamat tersebut adalah tempat tinggal Johnny Ryder bersama ibunya, Torneko, dan 2 saudara perempuannya. Panggilan darurat itu terkait dengan serangan terhadap Mindy, saudara perempuan Johnny atau pacarnya Cassandra, dan kekasihnya bernama Kevin. Setibanya di lokasi, petugas menemukan pintu depan dan garasi rumah terbuka. Di dalam garasi terdapat sebuah Mazda Tribute dengan pintu yang sengaja dibiarkan tidak tertutup rapat. Saat memasuki rumah, mereka menemukan jejak darah yang tampak telah dilap pada salah satu dinding. Selain itu, bau menyengat dari semprotan merica tercium kuat. Di ruang tamu terdapat beberapa senjata, termasuk sniper kaliber 22 parang dan senapan angin yang tergeletak begitu aja. Suasana di rumah itu sangat sunyi, namun penuh ketegangan. Ibunya Johnny atau suaminya, Cassandra, yang bernama Tomeko, kemudian tiba di rumah dan memberikan pernyataan kepada petugas kalau ia mengungkapkan kalau Johnny telah menyerang Mindy menggunakan tongkat baseball, dan mobil Mazda di garasi adalah milik Cassandra, bukan keluarga mereka. Tomeko menjelaskan kalau ia telah membawa Mindy ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Salah satu petugas pun pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan keterangan lebih rinci dari Mindy. Di rumah sakit, Mindy menjelaskan kronologi semua kejadian itu, termasuk dengan ulah Cassandra. Ia dan Kevin baru saja kembali ke rumah pada malam itu. Ketika masuk ke dalam, mereka mendapati Johnny dan Cassandra sedang duduk di ruang tamu sambil menghisap ganja. Awalnya, Mindy hanya menegur Johnny karena merokok di dalam rumah. Tetapi situasi berubah memanas ketika ia naik ke lantai atas menuju kamarnya. Di sana ia menemukan kamar tidur dalam keadaan berantakan, barang-barang diacak-acak, sebagian besar rusak dan beberapa hilang. Mindy segera ribut dengan Johnny, menuntut penjelasan untuk kondisi kamarnya. Ketika Johnny tidak memberikan jawaban, Mindy mengancamnya akan menghubungi pihak kepolisian. Johnny kemudian meninggalkan ruangan sebentar, namun kembali dengan membawa semprotan beruang.
Ia menyemprot cairan itu langsung ke wajah Mindy dan Kevin. Semprot beruang yang jauh lebih kuat daripada semprot merica biasanya. Digunakan untuk melindungi diri dari hewan dan dilarang digunakan terhadap manusia. Setelah menyemprot mereka, Johnny mencekik Kevin dengan kekuatan penuh. Cassandra mengambil tongkat baseball dan memukul Kevin beberapa kali, lalu mengarahkannya ke Mindy. Johnny juga memukul Kevin dengan kepalan tangan hingga salah satu pukulannya menyebabkan gigi depan Kevin patah. Meskipun diserang secara brutal, Mindy berhasil merebut tongkat baseball dari tangan Cassandra. Namun Johnny dengan cepat mengambil kembali dan mencoba menyerang mereka lagi. Setelah perlawanan sengit dari Mindy dan Kevin, Johnny dan Cassandra akhirnya melarikan diri. Mereka meninggalkan lokasi dengan menggunakan Nissan Stera 2004 milik Mindy, bukan Mazda yang sebelumnya mereka kendarai. Pihak kepolisian yang segera mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Johnny dan Cassandra. Mobil Mindy juga dinyatakan sebagai kendaraan curian. Serangan itu menyebabkan Mindy dan Kevin menderita luka serius. Mindy membutuhkan 7 jahitan staples untuk menutup luka di kepalanya, sementara Kevin mengalami kerusakan parah pada giginya. Selain itu, luka fisik keduanya juga mengalami trauma emosional, terutama karena mereka diserang oleh anggota keluarga mereka sendiri. Mindy memberitahu petugas kalau tongkat baseball yang digunakan dalam serangan itu kini berada di mobil ibunya, tetapi ia tidak tahu dari mana Johnny mendapatkannya. Saat salah satu petugas memeriksa Mazda di garasi, mereka menemukan kalau kendaraan tersebut terdaftar di atas nama Randall yang merupakan kakeknya Cassandra. Penemuan ini langsung memicu kecurigaan kalau Randall dan istrinya yang bernama Wendy telah hilang kontak selama lebih dari seminggu. Petugas kembali ke rumah Randall dan Wendy untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Rumah tersebut tampak gelap dengan pintu terkunci rapat. Namun ada sebuah SUV yang terparkir dalam garasi tetangga mengonfirmasi kalau keluarga tersebut memang memiliki 2 kendaraan, tetapi kendaraan mereka tetap tidak diketahui. Karena tidak ada respon dari dalam rumah, petugas akhirnya memutuskan untuk masuk dengan memecah salah satu jendela di bagian depan. Setelah masuk, mereka menemukan suasana rumah yang tenang, tetapi terasa ada yang aneh. Makanan di dapur terlihat seperti membusuk, menandakan kalau tidak ada aktivitas di rumah tersebut selama beberapa hari terakhir. Ketika petugas memeriksa ruang tamu, mereka melihat ruangan itu dalam keadaan berantakan. Ada stoples kaca dengan sedikit ganja di dalamnya. Aroma ganja yang terbakar masih tercium. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Randall maupun Wendy. Petugas kemudian naik ke lantai atas, di mana mereka menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Pintu salah satu kamar terlihat telah digeser dengan bahan menyerupai dempul yang dipasang di sepanjang tepian, yang menghalangi pintu itu untuk dibuka. Ketika mereka melanjutkan pemeriksaan, mereka menemukan satu kamar lagi dengan kondisi serupa. Pintu yang juga tertutup rapat menggunakan dempul. Kecurigaan petugas semakin meningkat, dan mereka bersiap untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik pintu-pintu itu. Mereka berjalan menyusuri lorong hingga menemukan kamar tidur yang tidak disegel. Kamar itu adalah kamar Wendy. Ternyata Wendy dan Randall tidur di kamar yang terpisah. Keadaan kamar Wendy sangat kacau. Tempat tidurnya kusut, bantal spray berlumuran darah, serta potongan lakban berserakan di lantai. Di lorong juga terdapat beberapa gulungan lakban. Petugas mencoba membuka salah satu pintu yang disegel di seberang kamar Wendy. Setelah beberapa usaha, pintu berhasil didobrak. Ternyata ruangan itu adalah kamar mandi. Pemandangan di dalam kamar mandi sangat tragis. Wendy ditemukan tewas di lantai kamar mandi. Ia hanya menggunakan kaos dan pakaian dalam, dan tangan terikat di belakang menggunakan lakban. Tubuhnya tergeletak telentang, dikelilingi potongan lakban dan bercak darah. Wendy tampak mengalami penganiayaan berat. Ia dipukul, ditikam, dan lehernya disogrok. Darah juga terlihat di sisi bak mandi dan lemari dinding dekat pintu. Di lantai, gunting yang diduga untuk memotong lakban. Petugas selalu membuka pintu yang juga disegel menuju kamar Randall. Di sana, Randall ditemukan sudah tidak bernyawa, dengan tanda-tanda penganiayaan yang serupa.
Ia dipukul, ditikam, dan lehernya terluka parah. Randall terbaring terlentang di tempat tidur, dengan satu kakinya tergantung di tempat tidur. Tangannya terlipat di dada, hanya mengenakan pakaian dalam. Tempat tidurnya penuh darah, terutama di bagian dekat kepala. Bercak darah juga ada di dinding belakang tempat tidur. Kamar itu sangat berantakan. Laci-laci terbuka, pakaian berserakan, dan dia ditemukan dua bekas sidik tangan berdarah di dinding. Darah menyebar di mana-mana. Tempat tidur, furnitur, bahkan langit-langit. Ada jejak sepatu berdarah di tempat tidur, serta sebagian di lantai ubin kamar mandi dekat tubuh Wendy. Kondisi rumah sangat mengerikan, menjadi saksi atau kekerasan brutal yang menimpa Wendy dan Randall. Petugas juga menyadari kalau pintu depan telah disegel dengan badan dempul, menambah keanehan situasi. Mereka belum tahu apakah itu untuk menahan bau mencegah orang masuk, atau keduanya. Polisi diberitahu kalau Cassandra tinggal bersama kakek neneknya, tetapi ia ditemukan di rumah. Setelah mengamankan lokasi dengan pintu TKP, penyelidikan segera dimulai. Dalam investigasi awal, terungkap kalau seseorang telah menggunakan HP Wendy setelah 1 April. 1 hari terakhir ia menghubungi Sylvia yang merupakan saudara iparnya. Sylvia merasa pesan-pesan setelah itu tidak seperti gaya Wendy dalam menulis pesan. Ia menunjukkan tanggapan layar pesan kepada polisi. Pesan tersebut menggunakan kata-kata dan emoji, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Wendy. Penyamar itu gagal menyembunyikan identitas asli dengan baik. Sylvia tidak dapat langsung memeriksa kondisi Wendy dan Randall. Berdasarkan bukti keterlibatan Cassie dan Johnny dalam insiden dengan Mindy dan Kevin, polisi segera meminta rekaman aktivitas telepon Wendy, Randall, Cassie, dan Johnny. Tujuannya adalah melacak pesan terakhir yang dikirim dari lokasi terkini mereka. Hasil pelacakan menunjukkan kalau sinyal terakhir ponsel Wendy berasal dari menara seluler di area McDiggins Ferry Road dan Bufford Highway. Lokasi ini sekitar 45 menit dari Lawrenceville, tetapi hanya 20 menit dari kediaman lama Cassie. Informasi tersebut disampaikan kepada kantor polisi setempat di Swain. Petugas polisi Swain segera melakukan pencarian di sekitar wilayah itu. Pada Minggu 9 April, mobil Mindy ditemukan terparkir di depan komplek apartemen McDiggins Ferry di Swain, Georgia. Polisi mulai memantau area tersebut untuk memastikan keberadaan Johnny dan Cassie. Pukul 9 pagi, Johnny terlihat keluar dari apartemen menuju mobil. Setelah mengambil sesuatu dari mobil, dia kembali ke dalam. Petugas mendapatkan informasi dari asisten manajer komplek yang mengatakan kalau apartemen nomor 818 adalah tempat Johnny dan Cassie tinggal sementara. Apartemen itu disewa oleh Linda Spencer yang tinggal bersama 2 anaknya bernama Jacob dan Anna. Polisi segera mengajukan surat perintah penggeledahan yang disetujui dengan cepat. Tim SWAT dipanggil untuk mengepung apartemen tersebut. Pukul 11 pagi, mereka menggunakan pengeras suara untuk meminta penghuni keluar. Linda, Jacob, dan Anna keluar dengan damai. Mereka menginformasikan kalau Johnny dan Cassie berada di dalam apartemen dan tidak berencana untuk menyerah. Anna memberitahu petugas kalau Johnny adalah teman lama Jacob, yang dikenal sejak kelas 6. Namun, hubungan mereka tidak terlalu dekat sejak Johnny keluar dari penjara. Anna mengatakan kalau Johnny dan Cassie tiba-tiba muncul malam sebelumnya sekitar pukul 9:30 malam. Johnny hanya menggunakan celana pendek, tanpa baju putih dan sepatu, serta membawa handuk di lehernya. Ia tampak lelah, memiliki luka memar di wajah. Johnny memberi alasan kalau ia mengalami masalah keluarga serius. Bahkan ia disemprot oleh merica oleh ibunya sendiri. Ia meminta tempat untuk berlindung bersama Cassie. Anna membiarkan mereka masuk. Namun pagi hari itu, ia terbangun oleh suara tim SWAT sebelum keluar. Johnny memeluk Anna dan mengatakan kalau ia harus pergi tanpa memberitahu apapun yang sudah terjadi. Situasi semakin memanas. Cassie dan Johnny tetap menolak keluar, sementara kerumunan warga mulai berkumpul di luar apartemen. Polisi menghubungi ibu Johnny yang mengirimkan pesan suara dari Johnny. Dalam pesan itu, Johnny terdengar putus asa, meminta maaf kepada ibunya, Mindy, dan juga Kevin.
serta mengatakan kalau ia akan merasa akan meninggal. Sekitar tengah hari, polisi mengirimkan robot untuk memeriksa apartemen. Robot menemukan Johnny dan Casey membarikade diri di kamar mandi mereka. Keduanya tergeletak di lantai dikelilingi darah dengan luka pergelangan tangan. Setelah memastikan kondisi aman, polisi masuk dan memberi mereka pertolongan pertama. Johnny dan Casey dibawa ke rumah sakit Lawrenceville. Keduanya selamat meski kehilangan banyak darah. Casey segera menjalani operasi, sementara Johnny cukup stabil, menolak memberikan pernyataan dan meminta pengacara. Di apartemen, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk HP Wendy, kunci mobil Mindy, pisau, dan benda lain yang relevan. Penyelidikan lebih lanjut juga mengatakan kalau tip anonim yang menyatakan Casey dan Johnny bertanggung jawab atas penghabisan kakek neneknya Casey sendiri. Motifnya diduga karena Casey takut karena kakek neneknya melaporkan penggunaan narkoba ke polisi. Pada 10 April, polisi terus menyelidiki kejadian di rumah Wendy dan Randall. Mereka memeriksa tanda terima serta paket yang dikirim ke rumah untuk memperkirakan waktu penghabisan. Paket terakhir dipesan pada tanggal 1 April pukul 10 malam, dan yang lain diterima pada 4 April. Selain itu, tanda terima dari restoran Cina bertanggal 5 April. Bukti-bukti ini membantu mempersempit waktu kejadian, karena Wendy terakhir terdengar kabarnya pada tanggal 1 April. Lalu pada malam itu, Wendy terlambat mengirimkan pesan ke Sylvia, yang juga pembantunya tentang Casey, yang juga melakukan pembelian daring, memberi petunjuk waktu terakhir Wendy hidup. Penyelidik menghubungi restoran Cina Delight. Berdasarkan tanda terima, seorang karyawan mengatakan kalau pengemudi yang mengantarkan makanan hanya berbicara dengan bahasa Mandarin. Pengemudi mengingatkan kalau ia hanya mengantarkan makanan kepada 2 remaja perempuan dan seorang pria kulit hitam. Meskipun pengemudi keliru menggambarkan ras, polisi yakin itu adalah Casey dan Johnny. Informasi itu membantu polisi memperkirakan waktu kejadian antara 1 April sore dan 4 April sore. Petugas lain memiliki anak tiri bernama Tristan Lin, mengungkapkan kalau Casey menelpon Tristan pada 5 April, mengatakan kalau Wendy dan Randall sedang keluar kota selama 2 minggu. Terus, Casey terlihat berbohong. Casey juga mengundang Tristan ke pesta. Meskipun Tristan tidak hadir, Tristan melaporkan melihat seorang gadis di belakang panggilan itu. Pada 11 April, Casey di rumah sakit dan siap diwawancarai. Dalam wawancara, ia menjelaskan tinggal sementara dengan kakek neneknya. Tapi Wendy hanya mengusirnya. Casey kabur dan tinggal dengan temannya. Setelah diberitahu hak-haknya, Casey membahas insiden itu dengan Mindy, di mana ibunya menyemprotkan merica kepada mereka pergi ke toko Publix dan kemudian ke rumah teman. Namun Casey beberapa detail yang diketahui polisi, sehingga detektif mulai menanyakan lebih lanjut tentang perannya dalam menyerang Mindy. Pada 12 April, Casey dipulangkan dari rumah sakit dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dalam perjalanan, petugas membawa ke McDonald agar dia merasa nyaman dulu. Wawancara dimulai dengan santai, hampir seperti ngobrol bersama teman sendiri-sendiri. Casey membicarakan hal seperti acara TV yang ditonton, namun percakapan mulai lebih serius ketika detektif menanyakan tentang peran Johnny dalam penghabisan itu. Casey mengaku kalau dia melarikan diri karena kakek neneknya marah padanya, dan ketika dia kabur, dia memilih tinggal bersama Johnny. Ketika wawancara menjadi lebih dalam, Casey melanjutkan ceritanya dengan menyebutkan kalau penghabisan itu adalah ide Johnny. Mereka parkir di seberang rumah Wendy dan Randall, menunggu hingga lampu padam. Setelah yakin mereka tertidur, Casey dan Johnny menyelinap masuk melalui pintu belakang. Mereka menunggu di bawah tangga untuk memastikan suasana tenang sebelum naik ke atas dengan ransel berisi sarung tangan dan lakban. Casey membawa besi ban dan mereka memulai aksi tersebut meskipun penjelasan Casey tentang kejadian tersebut sangat mengerikan dan penuh kebohongan. Casey akhirnya mengakui kalau dia mengundang beberapa orang untuk berkumpul. Namun,
hanya untuk sebatas merokok ganja. Sebelum itu, dia mencuci tubuh kakek nenek yang sudah tewas dengan pemutih untuk menghilangkan bau mayat. Setelah Johnny menggunakan bahan kimia untuk menutup kamar, sementara mereka mengambil barang-barang pribadi dari kamar tersebut agar Casey tidak perlu lagi naik ke atas lagi. Setelah interogasi, Casey dibawa ke penjara daerah, di mana Johnny juga diikuti tahan. Setelah penangkapan, Casey dan Johnny tidak diberikan jaminan. Mereka dikenakan 2 dakwaan penghabisan dan 2 dakwaan penyerangan yang diperparah, dan hanya hakim pengadilan yang dapat mempertimbangkan permohonan jaminan. Sementara itu, masyarakat turut bergabung atas kehilangan Wendy dan Randall. Banyak orang memberikan penghormatan di luar rumah mereka, dan komunitas itu berkumpul pada tanggal 21 April. Proses pengambilan bukti dari mobil Randall selesai, dan banyak barang bukti yang ditemukan di dalamnya. Casey memberitahu penyelidik kalau dia dan Johnny membuang bukti di mobil tersebut, termasuk pisau berdarah, besi ban yang digunakan pada Wendy dan Randall, sarung tangan lakban, dan lain-lain. Ternyata ibu Casey, Amanda, juga terlibat dalam peristiwa itu. Beberapa pengawas publik terhadap tindakan putri yang membuat Amanda, ibu Casey, akhirnya memutuskan untuk menyewa pengacara. Dia tidak pernah membayangkan situasi seperti itu akan terjadi, dan merasa terkejut melihat penilaian orang terhadap cara dia membesarkan anaknya melalui tindakan Casey yang gak pantas itu. Pada Juni 2017, Dewan Juri mendakwa Casey dan Johnny dengan 2 tuduhan penghabisan, 6 tuduhan penyerangan, dan diperparah mencuri baterai, dan 1 tuduhan perampokan bersenjata. Jaksa mengatakan kalau Casey maupun Johnny menunjukkan sikap yang seolah-olah tidak ada penyesalan, baik melalui perkataan maupun perbuatan mereka. Mereka bahkan mempertimbangkan hukuman mati untuk Johnny yang baru berumur 19 tahun karena secara hukum sudah dewasa atas kejahatan dilakukannya. Casey yang baru berumur 17 tahun juga masih di bawah umur, namun hampir setahun kemudian keduanya mengaku bersalah atas seluruh tuduhan. Dengan demikian, mereka menghindari hukuman mati dan disidang ulang yang digunakan pada tanggal 2 Februari 2018. Baik Casey maupun Johnny diberi kesempatan untuk berbicara. Casey menangis sedikit sebelum jatuh hukuman, tetapi tampaknya menunjukkan emosi yang mendalam. Johnny sebaliknya menyampaikan permintaan maaf yang panjang. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf. Apa yang sudah terjadi dalam keluarga saya. Saya sangat menyesal atas rasa sakit dan kesedihan yang telah saya sebabkan. Saya tahu apa yang saya lakukan itu jahat dan gak pantas untuk mendapatkan hukuman yang kecil. Keduanya jatuh hukuman 2 seumur hidup. Hukuman 2 seumur hidup yang dijalankan bersama-sama, hukuman 21 tahun, dan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 60 tahun. Meskipun masih ada kemungkinan untuk bebas suatu saat nanti, mereka akan berusia hampir 80 tahun pada saat itu. Casey menjalankan hukuman di Alto, Georgia, dan tampak mencoba membangun hubungan di luar penjara. Ia terdaftar di situs web KLights.com, sebuah platform yang bertujuan untuk memfasilitasi surat penyuratan dengan narapidana. Dalam profilnya, dia menyebutkan kalau dia terjebak di penjara, namun memiliki tubuh mungil dan berharap seseorang menulis padanya.